Stop it now! Hands out! Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Kali ini, kita akan mengulas sebuah kisah perampokan yang cukup menegangkan, tentang taktik cerdik, cinta, dan pilihan hidup yang sulit. Sebelum kita masuk ke detail film yang berjudul Caroline ini, yuk luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kalian tidak akan ketinggalan rangkuman kisah-kisah menarik lainnya yang kami bagikan. Kalau sudah, ayo kita mulai ceritanya. Cerita diawali dengan suasana sunyi di sebuah motel. Gak lama, seorang wanita keluar dari kamarnya, dan langsung membajak mobil orang yang kebetulan lagi mengantar barang. Wanita itu mampir ke minimarket, ngutil sedikit cemilan, dan melakukan trik penipuan pengembalian uang ke kasir. Adegan kemudian berpindah ke 3 bulan yang lalu, di sebuah toko kelontong di pom bensin sepi. Di sana, seorang pria yang bernama Oliver masuk dan melakukan trik penipuan uang kembalian untuk membuat bingung kasir supaya mendapatkan uang kembalian lebih. 69, man. Okay. Alright. Namun aksinya ini diperhatikan oleh Caroline, seorang wanita muda yang bekerja di sana. Cheers. Alright. No. Caroline langsung nyamperin Oliver di luar toko dan menuduhnya telah membawa kabur uang yang bukan haknya. Bukannya panik, Oliver justru mengejutkan Caroline dengan menyebutkan nama lengkapnya, Caroline Daniels, sebelum akhirnya memberikan kembali uang yang didapatkan, lalu pergi begitu saja dengan mobilnya. Penasaran dengan sosok pria misterius tersebut, saat melihat mobil Oliver terparkir di sebuah bar, Caroline menemui mampir dan menemuinya di sana. Mereka mulai mengobrol dengan santai. Oliver menjelaskan bahwa ia bisa mengetahui nama lengkap Caroline hanya dengan membaca daftar tugas karyawan yang tertempel di dekat meja kasir toko. Percakapan mereka pun mengalir hangat hingga membahas impian masing-masing. Caroline mengaku ingin sekali bepergian ke South Carolina. Sementara Oliver bercerita bahwa ia adalah seorang pengembara yang suka singgah di kota-kota kecil karena menyukai karakter orang-orang yang ditemuinya. Malam itu juga, Caroline mengajak Oliver pergi bersama ke suatu tempat. Caroline turun dan melepaskan pakaiannya, lalu melompat. Oliver sempat panik, tapi ternyata tempat itu adalah sebuah danau. Mereka menikmati waktu berdua dengan penuh tawa, dan perlahan membangun kedekatan yang lebih intim. Saat Oliver mengantar Caroline, dia bertanya, mengapa Caroline masih bertahan di kota kecil tersebut dan tidak langsung pergi saja ke South Carolina untuk mewujudkan impiannya. Caroline menjawab bahwa ia terlalu takut untuk meninggalkan apa yang sudah biasa ia jalani, meskipun ia tahu hal itu tidak sepenuhnya baik untuknya. Oliver lalu berbagi cerita tentang filosofi hidupnya yang membuat suasana mengalir menjadi lebih mendalam. Caroline lalu pulang ke rumah dan bertemu dengan ayahnya, Hank. Sang ayah yang sempat khawatir karena Caroline tidak pulang semalaman, mulai mengajak bernostalgia tentang masa kecil Caroline, termasuk candaan masa lalu tentang rencana pindah ke Ekuador jika Caroline nakal.
staying at Walton Day is true. And when I missed that one time, and I said, sweetheart. Hubungan hangat dengan sang ayah memperlihatkan sisi lain kehidupan Caroline yang sederhana. You were a teen. No. Yeah. Di malam berikutnya, setelah berkendara bersama Oliver, mereka mampir ke sebuah restoran. Caroline menanyakan apakah Oliver pernah merasa bersalah atas semua penipuan yang dilakukannya. I don't know, like the big ones? Like the real ones? No. Oliver menjelaskan pandangannya secara santai bahwa seluruh sistem sosial dan ekonomi di dunia ini pada dasarnya adalah sebuah manipulasi besar, sehingga ia tidak merasa bersalah karena ia hanya memanfaatkan celah yang ada. Doesn't make it right. All of it. Fucking everything. Caroline pun mulai tertarik dengan cara pandang tersebut. Bull. Mereka kemudian berdansa mesra, dan akhirnya mereka lanjut ke kamar hotel. Malam itu, Caroline menceritakan alasan sebenarnya ia ingin pergi ke South Carolina, yaitu untuk mencari ibunya yang telah pergi meninggalkannya sejak masih bayi. Feels like Keesokan harinya, Caroline akhirnya memilih untuk pergi bersama Oliver ke South Carolina untuk memulai petualangan baru. Caroline menerima sejumlah uang pemberian dari ayahnya untuk bekal di perjalanan. Di dalam mobil, ia langsung meminta Oliver mengajarinya cara menipu. $60. Teach me how to con. Oliver mulai melatih Caroline dalam seni memanipulasi psikologi korban dan teknik penipuan uang kembalian. One more and we'll call it 100. it's game run. Ia menjelaskan bahwa setiap penipuan bekerja dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam sebuah sistem, termasuk perilaku manusia itu sendiri. You believe in free will? And we're just the genes we're born with. Malamnya, di sebuah restoran, Oliver mempraktikkan teori psikologi yang sudah dia jelaskan tersebut secara langsung dengan berpura-pura memberitahu Caroline bahwa ada sesuatu di wajahnya. What? What is it? Come here. Awalnya Caroline tidak percaya, tapi saat perhatian Caroline teralihkan oleh rasa malu, Oliver dengan mudah mencuri gelang dari tangannya tanpa ia sadari. Source of that embarrassment. I know that she isn't paying attention. Then I just stole her bracelet. Mereka kemudian berlatih mencopet di dalam kamar hotelnya dan berlatih membuka pintu mobil untuk menyempurnakan kerjasama tim mereka. Damn, you can't just say good job. Maybe it's not a good job. You're close. That's better. I don't know why I always get it. Setelah latihan ini, di dalam sebuah bar, Oliver menceritakan latar belakang keluarganya yang tidak harmonis dan bagaimana ia tumbuh dengan rasa tidak percaya pada orang tuanya. I'll make a bet with you. I get 3 pints of PBR and perfect. Malam itu ditutup dengan Caroline menemui yang menantang Oliver untuk adu minum. Tapi di saat Oliver fokus dengan minumannya, Caroline ternyata diam-diam sudah berhasil melepas jam tangan Oliver. Yeah. Okay, go. Baby, I don't understand this. How? I think he's so small. Keberhasilan latihan mereka berlanjut ke sebuah rencana penipuan yang lebih besar di stasiun kereta. Caroline bertugas sebagai pengalih perhatian dengan sengaja menabrak seorang pria tua bernama William Henry untuk mencopet dompet dan kartu banknya. Setelah itu, Oliver berpura-pura menjadi orang asing yang baik hati yang menemukan dompet pria tersebut yang sudah kosong. Mr. Henry? I found. Saat kereta sudah berangkat, dengan dalih ingin membantu, Oliver meyakinkan pria itu untuk menelepon nomor layanan darurat bank palsu. Yeah, of course. Mr. Henry, if you don't mind me asking, who do you bank with? Actually, you know what? Yeah, well,
Okay. Mereka menggunakan fasilitas telepon milik kereta api yang sebenarnya Oliver hubungkan ke Caroline. Man, you can't try. Thank you. Caroline yang berpura-pura menjadi manajer keamanan bank berhasil mengelabui pria tua itu untuk memberikan nomor jaminan sosial dan data pribadinya yang langsung mereka gunakan untuk menguras uang tabungannya sebesar $10.000. Merasa sangat puas dengan sensasi adrenalin yang didapat, Caroline pun mengusulkan ide yang lebih ekstrim kepada Oliver, yaitu merampok bank. Oliver menyusun rencana perampokan bank secara matang, termasuk menyiapkan mobil cadangan untuk mengecoh polisi. Singkat cerita, di bawah bimbingan Oliver, Caroline masuk ke bank menggunakan wig dan membawa senjata. Berteriak mengendalikan situasi selagi Oliver menunggu di dalam mobil sambil mengawasi radio polisi. Hey, everything's gonna be okay. Oliver membunyikan klakson sebagai tanda kalau polisi sudah mulai bergerak ke lokasi. Sayangnya, aksi pertama mereka tidak menghasilkan uang karena Caroline yang sangat tegang kelupaan membawa kapur tas berisi uang bersamanya. Namun mereka tidak menyerah dan terus mencoba di bank-bank lain. Seiring berjalannya waktu, aksi mereka semakin berani dan agresif. Sampai akhirnya aksi mereka mulai menarik perhatian media nasional serta penyelidikan kepolisian. Polisi mulai mendatangi lingkungan rumah dan perkantoran untuk menunjukkan foto Caroline yang memakai rambut palsu kepada warga sekitar. Caroline yang menyadari hal itu membuatnya membatalkan menghubungi ayahnya. Keadaan menjadi semakin tegang ketika mereka menginap di sebuah hotel. Seorang pelayan hotel bernama Jaime secara tidak sengaja melihat tas dan wig di kamar mereka saat mengantarkan sarapan dan koran yang memuat foto Caroline di halaman depan. Hey baby, do me a favor, go Jaime. Sadar posisi mereka terancam, Oliver langsung bertindak kasar dengan menodongkan pistol ke pelayan tersebut. Oliver mengintimidasi sang pelayan dengan membaca alamat rumah dan data pribadinya secara detail yang ia dapatkan dari KTP-nya untuk memastikan ia tidak akan melapor ke polisi, lalu menyelipkan uang tutup mulut ke saku bajunya. Mereka langsung kabur dari hotel tersebut. That was too far. Tindakan Oliver yang sangat intimidatif ini membuat Caroline shock dan ketakutan hingga ia merasa mual di perjalanan. Di tengah keraguan moral yang mulai menghantuinya, Caroline meminta Oliver untuk membawanya ke South Carolina. Sesampainya di sana, Caroline mendatangi sebuah rumah untuk mencari ibunya, Deborah. Namun rumah itu nampak kosong. Excuse me, sir. Seorang tetangga memberitahu bahwa ibunya sedang berada di sebuah kedai minum setempat. Caroline akhirnya melangkah masuk ke bar di dekat rumah ibunya. Gak lama, Deborah masuk ke dalam bar. Di sana, Deborah terlihat memesan minuman dan asyik mengobrol keras dengan pengunjung lain, mengeluhkan cuaca panas serta mencari pemantik api.
She'll rob you blind. Right there. Caroline mendekat dan membelikan minuman untuk mereka berdua agar bisa mengobrol lebih dekat. Yeah, I'll take one of those. Ketika mereka mulai berbicara, Deborah bercerita tentang masa lalunya di Texas dan bagaimana ia memilih pergi dari sana hanya karena tidak suka diatur oleh siapapun. Moved Tennessee, Florida, concert. Saat Caroline memberanikan diri bertanya apakah Deborah memiliki anak, respons ibunya justru sangat dingin dan defensif. Hippie with a guitar. Presto changeo. Deborah langsung menebak bahwa Caroline datang untuk mencari makna atau jawaban mengapa ia dulu ditinggalkan. Tanpa rasa bersalah, Deborah menegaskan bahwa sejak awal hamil, ia sudah tahu bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki insting sebagai seorang ibu. Christ, am I? Hell, I didn't like it. I won't be that. Shit. That's pretty simple to me. So that's exactly you said. You have to learn your destination after all. Hancur karena penolakan kasar tersebut, Caroline pergi sambil menangis dan meminta Oliver untuk segera menjalankan mobil mereka jauh-jauh dari sana. Setelah kesedihan mendalam yang ia rasakan, Caroline mencoba menelepon ayahnya, meratapi kenyataan pahit bahwa dirinya ternyata memiliki sifat pemberontak yang mirip dengan ibunya. I'm a lot laughing. Terbakar emosi dan keputusasaan, Caroline memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam dunia kriminal. Ia bertanya pada Oliver berapa banyak uang yang mereka butuhkan untuk kabur ke luar negeri selamanya. Setelah tahu nilainya sangat besar, ia setuju untuk merampok bank-bank yang lebih besar. You sure? Namun, aksi perampokan mereka berikutnya di Georgia Elite Bank berjalan kacau ketika seorang polisi kebetulan masuk ke bank yang sedang dirampok. Drop it now! Begitu melihat perampokan, si polisi langsung menodongkan pistolnya ke arah Caroline yang memilih menyerah. Tiba-tiba, Oliver masuk dan melumpuhkan si polisi dan membawa Caroline kabur. Alarm bank langsung berbunyi dan gak lama polisi langsung merespon memaksa mereka melakukan pelarian yang sangat berbahaya di bawah kejaran sirena polisi. Dengan cerdik, Oliver berhenti dan dengan tegangan senjata, dia memaksa seorang warga lokal untuk membawa mobil itu ke jalan raya untuk memancing perhatian para polisi. Sementara Oliver bertindak nekat dengan mencuci mobil lain yang terparkir. Caroline terpaksa bersembunyi di dalam bagasi mobil tersebut. Setelah berhasil lolos dari pengejaran, Oliver membiarkan Caroline keluar dari bagasi. Namun Caroline sudah dalam kondisi sangat terguncang dan menangis ketakutan. Di pinggir jalan, Caroline mendadak merasa mual dan ingin muntah akibat stres yang luar biasa. Tak disangka, seorang polisi patroli mendekati mobil mereka untuk memeriksa keadaan. Oliver mencoba bersikap tenang dan berbohong bahwa pacarnya yang sedang hamil mengalami mual-mual di jalan. Polisi tersebut kemudian meminta KTP mereka dan memeriksa datanya lewat radio panggil. Meski identitas palsu mereka awalnya lolos pemeriksaan, kecurigaan muncul ketika polisi tersebut meminta untuk melihat surat STNK kendaraan di dalam laci mobil. A couple of large that match your description. Really? She got sick day and night, so I have no idea. Stay right here. Tanpa diduga, Oliver mengambil tindakan ekstrim dengan menembak mati polisi tersebut untuk menutupi jejak mereka. Ivan here. Caroline sangat histeris menyaksikan kekejaman itu. Namun Oliver memaksanya masuk ke mobil dan mereka kembali memacu kendaraan.
Masalah bertambah rumit karena hampir seluruh uang hasil rampokan mereka tertinggal di mobil pertama, menyisakan hanya $12 di tangan mereka. Di tempat pemberhentian mereka, Caroline mencoba menggunakan telepon umum untuk menghubungi ayahnya. Namun ternyata polisi sudah menunggu di rumah ayahnya. Panggilannya sempat diterima oleh agen FBI, Waylon Jarvis, yang memperingatkan bahwa pembunuhan polisi tersebut telah memicu pengejaran besar-besaran. Ketika akhirnya berhasil tersambung dengan sang ayah, Hank dengan cemas memohon agar Caroline segera menyerahkan diri sebelum situasi menjadi semakin rumit. Namun Caroline segera memutus sambungan telepon dan melanjutkan perjalanan dengan Oliver. Dengan polisi yang berjaga di setiap sudut jalan, mereka terpaksa memarkirkan mobil mereka dan berjalan masuk ke sebuah bar. Tapi nggak lama kemudian, siaran di televisi kembali menampilkan wajah mereka berdua. Suasana menjadi sangat emosional bagi pasangan buron ini. Oliver mengajak Caroline berdansa untuk terakhir kalinya. Akhirnya, tempat persembunyian mereka berhasil diendus oleh pihak kepolisian. Saat sirene mobil polisi mulai mengepung lokasi tersebut, sebelum polisi bergerak masuk, Oliver sengaja membuat kekacauan dengan melepaskan tembakan ke udara, membuat semua orang panik dan memberi kesempatan untuk Caroline kabur di tengah kekacauan. Dalam kepungan polisi bersenjata, Oliver yang menolak menyerah akhirnya ditembak mati di tempat. Beberapa waktu berlalu, kita diperlihatkan kembali adegan yang di awal film ketika Caroline membajak sebuah mobil. Hey! Caroline yang kini menjadi buronan paling dicari, pergi ke sebuah minimarket. Di situ dia tiba-tiba teringat dengan ayahnya. Ia akhirnya melakukan panggilan telepon terakhir kepada ayahnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Di hotel, Caroline merubah warna rambutnya, lalu pergi membuat KTP dan paspor palsu. Kemudian pergi ke bandara dengan tas uang yang sudah berhasil dia dapatkan kembali untuk membeli tiket satu arah menuju Quito, Ekuador dengan membayar tunai. I'm gonna need a ticket. Film ditutup saat di meja kasir bandara, Caroline memutuskan untuk menggunakan trik psikologis penipuan uang kembalian yang pernah diajarkan oleh mendiang Oliver lagi. Thank you. Nah, itulah akhir dari kisah pelarian Caroline, sebuah perjalanan panjang yang berawal dari trik kecil di pom bensin. Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk berikan like dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya.